wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Ayu Surfiana, NIM 26. Saya Duyang Gia Yulistari, NIM 16. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan. Saya Nestinira Kiran Haris dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan NIM 1810511043. Saya dari Universitas Muhammadiyah Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktani Kiandole Ngarikin, NIM 1810511014, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Jember Angkatan 18. Kami dari kelompok 5 ingin bertanya jawab mengenai proses pengambilan keputusan analisis kebijakan politik. Di sini saya akan bertanya kepada Mbak Anggi. Nah, menurut Mbak Anggi, proses pengambilan keputusan itu bagaimana sih Mbak dan seperti apa? seperti ini Mbak Era. Proses pengambilan keputusan itu ada proses dasarnya, yaitu sebuah tahap dalam siklus hidup kebijakan. Jadi, siklus hidup atau tahap-tahap dari suatu kebijakan pada dasarnya itu dimulai dari perumusan masalah, identifikasi alternatif sosial, kemudian penilaian alternatif, terus diseleksi alternatif, implementasi kebijakan, dan kembali lagi pada perumusan masalah itu sendiri, Mbak. Lalu dari proses pengambilan keputusan itu apakah ada model-modelnya sih Mbak? Ada, Mbak. Jadi, beberapa model dalam proses pengambilan keputusan itu di sejumlah ilmu sosial itu ada 1. Ilmu politik, 2. Sosiologi, 3. Teori organisasi, 4. Ilmu ekonomi, kemudian psikolog, dan juga manajemennya, Mbak. Nah, sekarang kita gantian bertanya jawab ya, Mbak ya. Menurut Mbak Era, proses pembuatan kebijakan itu ada berapa tahapan sih, Mbak? Jadi gini Mbak, dalam tahap-tahap pembuatan proses pengambilan keputusan itu ada 3 tahap Mbak. Yang pertama yaitu tahap meta pembuatan kebijakan publik, yaitu yang terdiri dari pemrosesan nilai. Yang kedua, pemrosesan realitas. Yang ketiga, pemrosesan masalah. Yang keempat, survei, pemrosesan, dan pengembangan sumber daya. Yang kelima, desain, evaluasi, dan redesain sistem pembuatan kebijakan publik, Mbak. Yang keenam, pengalokasian masalah, nilai, dan sumber daya. Dan yang ketujuh yaitu penentuan strategi pembuatan kebijakan. Lalu tahap yang kedua yaitu tahap pembuatan kebijakan, Mbak, yang terdiri dari subalokasi sumber daya, yaitu penentuan strategi pembuatan kebijakan. Lalu tahap yang kedua yaitu tahap pembuatan kebijakan, Mbak, yang terdiri dari subalokasi sumber daya. Yang kedua, penetapan tujuan operasional dengan beberapa prioritas. Yang ketiga, penetapan nilai-nilai yang signifikan dengan beberapa prioritas, Mbak. Nah, yang keempat, penyiapan alternatif kebijakan secara umum. Yang kelima, penyiapan prediksi dan realitas atas berbagai alternatif tersebut. Yang keenam, membandingkan masing-masing alternatif yang ada, sekaligus menentukan alternatif mana yang baik, mana yang tidak. Nah, yang ketujuh, melakukan ex ante evaluasi alternatif, Mbak, untuk dipilih seperti yang membandingkan masalah-masalah alternatif tersebut tadi, yang keenam. Lalu tahap yang ketiga yaitu tahap pasca pembuatan kebijakan publik, yang terdiri dari 1. Memotivasi kebijakan yang hendak diambil. Yang kedua, mengambil dan memutuskan kebijakan publik. Yang keempat, mengevaluasi proses pembuatan kebijakan publik yang telah dilakukan. Nah, ini yang terakhir, Mbak, komunikasi dan umpan balik atas seluruh fase yang telah dilakukan. Nah, jadi seperti itu, Mbak. Ada 3 tahap dalam proses pengambilan keputusan. Oh, jadi ada 3 ya, Mbak ya? Iya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Mira. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Anggi dan Era.
Penjelasan tahap-tahap proses pembuatan kebijakan publik. Dari beberapa tahap-tahap dan proses pembuatan kebijakan publik tersebut, dapat terlihat bahwa bagaimana sesungguhnya proses pembuatan kebijakan publik itu juga diangkat dari realitas yang ada di dalam masyarakat. Realitas yang dimaksud tersebut bisa berupa aspirasi yang berkembang, masalah yang ada, maupun tuntutan atas kepentingan perubahan-perubahan. Selanjutnya, dari realitas tersebut, proses berikutnya adalah mencoba untuk mencari sebuah jalan keluar yang terbaik yang akan dapat mengatasi persoalan yang muncul atau memperbaiki keadaan yang ada sekarang. Hasil dari pilihan solusi tersebutlah yang dinamakan hasil kebijakan publik. Dalam menganalisis proses pembuatan keputusan ada 5 kategori dan pendekatan utama, yaitu 1. Pendekatan kekuasaan untuk pembuatan keputusan. Model kekuasaan ini memandang pembuatan keputusan sebagai sesuatu yang dibentuk dan ditentukan oleh struktur kekuasaan. Kedua, model elitis dan non-elitis. Menurut model ini, pembuatan keputusan adalah proses yang dilaksanakan demi keuntungan elit-elit tersebut. Dikatakan bahwa dalam dua real ada pihak-pihak yang berada di atas yang memegang kekuasaan dan ada massa yang tak memegang kekuasaan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Di sini saya akan melanjutkan yang ketiga, pendapatan pluralisme dan pluralis untuk pembuatan keputusan. Menurut Carlos Blon berpendapat bahwa politik pluralis tidak dimainkan di tingkat lapangan. Kepentingan bisnis sangat mempengaruhi proses pembuatan keputusan dalam demokrasi liberal. Yang keempat, Marxisme lama dan baru, pembuatan keputusan di dalam masyarakat kapitalis. Menurut pandangan Marxis, ia mengatakan bahwa pembuatan keputusan di dalam masyarakat kapitalis lebih kompleks ketimbang yang dinyatakan oleh model instrumental sederhana. Yang kelima, korporatisme. Korporatisme adalah istilah yang berasal dari abad pertengahan dan dalam gerakan fasis pada periode antara Perang Dunia. Istilah ini mengandung teori tentang masyarakat yang didasarkan pada pelibatan kelompok-kelompok dalam pembuatan kebijakan. Mungkin cukup sekian dari penjelasan yang telah kami jabarkan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga dalam pembuatan video ini apabila masih ada kekurangan dikarenakan keadaan jarak yang saat ini tidak dapat bertemu secara langsung karena terhalang oleh keadaan saat ini dengan adanya virus COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.